Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah supervisi pendidikan yang bertema supervisi tenaga kependidikan. Kami yang beranggota, yang pertama ada Halimatul Musdalifah, yang kedua ada Aini Qosiah, dan ketiga ada saya sendiri Muhammad Zahrul Mustafa. Lanjut aja langsung ke pemateri pertama, tentang pengertian supervisi tenaga pendidikan. Di sini ada namanya konsep supervisi tenaga pendidikan. Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya guna meningkatkan rangka membantu guru, mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Supervisi ditujukan pada dua aspek, yakni manajerial dan akademik supervisi manajerial. Supervisi akademik menitik beratkan pada pemantauan, pembinaan, dan pembimbing pengawasan sekolah terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun jenis tenaga kependidikan yang dimaksud dalam bahas pembelajaran ini meliputi tenaga administrasi sekolah, pelaksanaan urusan, tenaga layanan, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboratorium. Supervisi tenaga kependidikan adalah supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada tenaga kependidikan yang terkait dengan pengelolaan dan administrasi pendidikan sehingga akan menunjang proses pendidikan di sekolah. Lanjut ke materi kedua, disampaikan oleh Mbak Aini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang prinsip supervisi tenaga kependidikan. Supervisor atau kepala sekolah harus mampu menunjukkan perilaku seseorang profesional. Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan harus berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu diperlukan lebih dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahami setiap permasalahan dan mampu memberikan alternatif untuk menyelesaikannya. Pelaksanaan supervisi tenaga kependidikan oleh kepala sekolah dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh pemahaman dan penguasaan mengenai prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan. Di antara prinsip-prinsip yang berdampak positif dalam melaksanakan supervisi manajerial diuraikan secara singkat sebagai berikut, yaitu yang pertama, supervisor menjauhkan diri dari sifat otoriter. Yang dimaksud dari sifat otoriter yaitu cenderung menggunakan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ketika berhadapan dengan orang lain dan menanggapi masalahnya, mereka tidak menanyakan kedudukannya sebagai apa dalam lembaga dan organisasi. Yang kedua, yaitu supervisor mampu menciptakan hubungan manusia yang harmonis. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, hendaknya supervisor bisa menjalin suatu hubungan yang harmonis dengan tenaga kependidikan lainnya. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan dan informal, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan atas apa yang dilakukan pihak lainnya. Kemudian ada supervisi tenaga kependidikan yang dilakukan secara berkesinambungan.
Supervisi bukan tugas bersifat sembilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan, melainkan dilakukan secara bertahap, terencana dan berkelanjutan. Kemudian ada supervisi harus konstruktif. Supervisi yang dilakukan kepala sekolah harus diarahkan pada kepentingan kinerja tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip supervisi tenaga kependidikan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara supervisor dengan tenaga kependidikan adalah hubungan kolegial yang sederajat dan bersifat interaktif. Yang kedua, diskusi antara supervisor dan tenaga kependidikan bersifat demokratis, baik pada perencanaan pengajaran maupun pada pengkajian, balikan, dan tindak lanjut. Kemudian ada sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan Dinaspirasi tenaga kependidikan secara tetap berada di dalam kawasan ruang lingkup tingkah laku tenaga kependidikan dalam menunjukkan kualitas kerja secara optimal. Yang kelima adalah supervisi harus objektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program supervisi harus dilakukan berdasarkan fakta-fakta permasalahan sekolah. Perencanaan supervisi itu harus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi sekolah. Pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Materi yang ketiga yaitu ruang lingkup supervisi tenaga kependidikan. Tugas kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi dalam tenaga kependidikan yang ada di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah yang ada di sekolah diantaranya adalah kepala tenaga administrasi sekolah, pelaksanaan urusan, dan petugas pelayanan khusus. Yang kedua, tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan yang ada di sekolah adalah kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kemudian yang nomor 3 yaitu tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium terdiri dari kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Yang keempat yaitu ketua program. Ketua program ini meliputi keahlian atau kaprodi. Materi selanjutnya akan disampaikan Mbak Aini Khosyiah. Kepada Mbak Aini Khosyiah, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan supervisi tenaga kependidikan. Proses pelaksanaan supervisi yang pertama ada perencanaan. Kegiatan perencanaan mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu disupervisi. Yang kedua, ada pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan guru. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada guru agar pelaksanaan supervisi dapat efektif sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Yang ketiga, ada evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Yang keempat, ada tindak lanjut. Adapun bentuk tindak lanjut supervisi akademik dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut, yaitu pembinaan. Kegiatan pembinaan dapat berupa pembinaan langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pembinaan langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Pada kegiatan ini,
Kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu A. Menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis. B. Analisis kebutuhan. C. Mengembangkan strategi dan media. D. Menilai. E. Revisi. Yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum, yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi.